Puji nama Tuhan. Hari baik, kesempatan baik sebab Tuhan Yesus baik. Hari ini penuh sukacita ya. Minggu kemarin kita merayakan Natal. Kiranya sukacita Natal senantiasa ada di setiap hidup kita, bukan hanya bulan Desember, tapi dari setiap hari ke hari. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Bubri tanggal 4 Januari. Tanggal 6, 4 Januari, terus sama Tante Liyin. Sebenarnya hari ini yang WL Tante Liyin, tapi karena ulang tahun jadi tak bikin cuti. Tapi tetap minggu depan harus tugas lagi. Kalau untuk Tante Margareta tanggal 25 masih. Baik, mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, terutama pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, satu kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu, kiranya Engkau sendiri yang beracara dalam ibadah kami, Engkau mengurapi setiap kami yang bertugas pada hari ini Tuhan, karena satu hal kami, kerinduan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari yang terbaik karena Tuhan Yesus baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan
teguhkan imanku, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau kuatku, teguhkan imanku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Beri komentar Bapak kita pasal persiapan jembatan kembali duduk. Hari ini saya mau yang ulang tahun memberikan kesaksian kebaikan Tuhan selama sepekan. Mari silakan ke Bu Bri dulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita senantiasa mengucap syukur atas terutama saya senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan kita yang sungguh baik dan luar biasa selama tahun 2025. Tentunya kita semua dan selalu disertai Tuhan ya. Amin. Ya khususnya saya sendiri dan keluarga saya. Puji Tuhan, segala permasalahan yang saya hadapi, walaupun permasalahan itu kecil maupun besar, ya lumayan lah. Kalau besar itu bagi saya ya sungguh lumayan berat permasalahannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu senantiasa menyertai, selalu menolong saya dan akhirnya juga indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, saya selama 2025 ini senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang Tuhan kita yang sungguh baik dan luar biasa. Dan semoga untuk tahun kedepannya 2026 kita juga senantiasa disertai Tuhan, serta segala permasalahan yang kami hadapi harus kita bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya bersyukur kalau Tuhan kasih saya tanggal 13 kemarin, umur saya 70. Terima kasih banyak sama Tuhan selama 2025. Tuhan senantiasa menolong saya dan Pak Gunawan. Kami berdua tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur pada tahun ini Tuhan itu melimpahkan berkat buat saya. Di tahun Desember 31 tuh sepupu saya bilang, malam tahun baru ayo makan-makan gitu ya. Saya bilang, waduh 31 kan ada acara, saya tidak tahu ke Surabaya. Teman saya tuh telepon, ayo ke Surabaya nanti ibadah di Pindah. Jadi saya nggak bisa kan, teman saudara saya sepupu bilang makan-makan tutup tahun gitu ya. Saya di Surabaya 2 hari, teman saya tuh kepingin ibadah di Pindah, tapi dia sendiri nggak mau. Jadi dia telepon saya dinaikkan itu travel 2 hari sampai Senin baru saya pulang. Terus saya bilang, ya udah nanti tak buat tanggal 13 saja. Kalau dia bilang gini,
tak kasih berkat, tak telepon tapi anu loh ya, buat makan berdua loh. Terus nanti foto dikirim saya. Oh iya, kemarin ponakan saya tuh yang hari yang kemarin tuh hari Sabtu datang dari Jakarta. Terus sudah 7 tahun tidak pernah ketemu saya. Nah dia punya suami itu dulu alumni di Waing, asrama di Waing. Jadi dia bawa anaknya laki-laki survei ke situ ke Waing. Terus ketemuan sama saya, sama ponakan saya di Merimping. Terus dia bilang, itu udah 7 tahun yuk kita tidak pernah ketemu gitu. Terus setelah makan-makan kita, terus dia bilang, oh iya, tak kasih berkat ya, itu. Saya bilang, puji Tuhan, nanti kan besok itu kan kemarin hari apa tuh, besok 13 aku ulang tahun gitu. Oh ya wes, tak transfer uang. Jadi saya dapat berkat banyak, puji Tuhan. Ditransfer sama ponakan saya. Ya udah, buat ulang tahun, makanya saya kan posting ya. Kalau saya diberkati sama ponakan saya yang di Surabaya, di Jakarta, sama yang di sepupu saya yang di Surabaya itu luar biasa. Dan ponakan saya yang di Jakarta kirim koltitar buat jadi saya dapat roti, dapat pisang, kan tak foto tak taruh di status itu. Luar biasa, tahun ini berkat Tuhan tuh melimpah atas saya dan Pak Gunawan sampai teman saya yang itu ingat sama saya, Ci ulang tahun tak kirimi anu ya, ikan bakar Cianjur. Nggak usah dikirimin. Loh kita kan saudara, masa nggak mau gitu ya. Akhirnya ya namanya Budar itu dia dulu pensiunan kepala pajak, jadi sama saya di Surabaya. Jadi sama saya tuh dia ibadahnya di PDI Lembah Dieng, tapi tiap Selasa itu kalau ada ibadah konser saya sama Pak Gunawan selalu disuruh ke rumahnya ikut ibadahnya itu tiap Selasa sebulan sekali. Kalau saya nggak datang dia bilang nggak ada orang, aku seneng kalau ada Pak Gun sama Cik Tacik gitu ya. Tiap bulan sekali saya mesti diundang ke rumahnya untuk ibadah persekutuan punyanya PPDI Lembah Dieng. Dia yang welcome. Jadi kalau saya bisa, ya wes Selasa ya ada ibadah ya di rumahku gitu. Tapi sama saya baik, tiap saya ulang tahun tuh loh dikasih berkat. Tahun yang lalu saya dikasih spray sama dia. Itu dia benar loh, bukan saudara, tapi kita tuh punya saudara seiman yang luar biasa. Karena meskipun bukan saudara tapi seperti saudara, baik sekali sama saya. Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, nggak habis nanti, nggak selesai waktunya. Enggak. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sama saya Pak Gunang. Dan saya bersyukurnya tuh, kalau saya tuh kan BPJS saya kan bayar, terus RT-nya tuh baik sama saya. Kamu aja, ngurus itu nanti biar nggak bayar gitu loh. Pada saya bilang, oh ya bisa nanti diuruskan. Akhirnya saya BPJS-nya sekarang tuh nggak bayar. Yang nulung itu malah RT saya itu yang ini loh gini sama Pak Gunawan ke situ, terus dituntun disuruh dibikinkan surat, terus disuruh gini. Akhirnya saya sudah 6 bulan ini nggak bayar BPJS-nya. Itu karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena RT saya juga sering memberkati, jadi dia tuh ingat selalu sama saya, sama Pak Gunawan, selalu menolong saya dan Pak Gunawan. Itu semua kalau enggak Tuhan nggak bisa. Jadi anugerah Tuhan tuh yang terindah dalam hidup saya, penyertaan Tuhan. Kalau saya ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Sudah saya saksikan betapa bertahun-tahun saya menerima pencobaan, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Jadi sampai saat ini pun saya meskipun pinggang saya ini masih sakit, tapi ya saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya tetap bisa pergi kemana-mana. Yang penting saya bersyukur dikasih sehat, itu aja. Tuhan Yesus berkati supaya di 2025 ayo kita tetap semangat, kita hidup 2026 kita tetap semangat, tetap hidup intim dengan Tuhan. Kalau kita tuh dekat sama Tuhan, berkat itu nggak usah kita cari, kita dikejar berkat. Kalau kita anaknya Tuhan itu mencari dahulu kerajaan Allah, itu ayatnya Mas kemarin dia dapatnya itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat Mas saya kemarin di Iglo kan Senin. Saya percaya kalau kita mendahulukan Tuhan, kita kau cari Tuhan dulu, berkat itu nggak usah kita cari. Berkat itu akan mengejar kita
dari manapun Tuhan yang menggerakkan untuk memberkati kita. Tidak ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh hidup dekat Tuhan sampai kekurangan, sampai nggak dapat apa-apa, itu nggak mungkin. Karena kita tuh anak Tuhan, anak raja. Maksud anak raja nggak bisa makan, nggak mungkin. Berkat itu senantiasa mengikuti asal kita hidup benar, melakukan firman, hidup benar, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan kita mengalami ketenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya. Saya maaf, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman yang mengucapkan ulang tahun saya pada tanggal 4 Januari. Umur saya jadi 43 tahun, sudah tua ya. 73 tahun. Sebenarnya tanggal 4. Umur saya 73 tahun, sudah tua ya. Ya, terima kasih. Sampai saat ini ya, saya memang saat ini agak sakit ya, flu saya ini kok batuknya kok gak sembuh-sembuh. Tapi ya puji Tuhan saya syukuri aja sampai sekarang. Mulai tanggal 25 itu saya mulai flu, batuk pilek. Nah tapi sekarang tinggal batuknya, kadang-kadang sepertinya sudah sembuh tapi tiba-tiba datang batuknya. Tapi ya saya syukuri aja, Tuhan itu baik. Walaupun saya sudah 73, saya ini malu sebetulnya, masih sepedaan itu. Saya bersyukur sudah tua masih bisa kemana-mana naik sepeda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Tante Margareta mungkin meskipun ulang tahunnya nanti. Oh, aku yang akan datang. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan Ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang besar dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami cinta Engkau Bapa.
Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah spesial sore hari ini Tuhan. Terkhusus di ibadah untuk memperingati ulang tahun anak-Mu dan jemaat-Mu yang saat ini sedang merayakannya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima berkat firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan pakai Tuhan hati setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk menerimanya Tuhan, untuk dijadikan berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Ya, saya bilang ini ibadah spesial karena saya diingatkan untuk memperingati ulang tahun ini hal yang luar biasa. Karena memperingati hari ulang tahun ini termasuk ucapan syukur, betul ya? Setuju ya? Ditambahkan 1 tahun lagi ya. Lebih lagi tadi kesaksiannya wah luar biasa. Tapi ini ada satu miss ya, salah kekeliruan yang sedikit. Jadi nanti bulan yang ke depan saya pindah di minggu terakhir. Ya paham ya, jadi minggu terakhir. Jadi seperti tadi Bu Margaret 25, jadi Bu Margaret gun wayahe. Kalau wis kesaksian Bu Margaret, oh durung ulang tahun, wis ulang tahun. Nah makanya mungkin nanti bulan kedepannya nanti saya pindah di hari minggu terakhir. Ya, saya senang sekali. Ini tidak tahu hikmah dari mana ya. Pertama saya ya berterima kasih buat Ibu Liyin ya. Pertama mengingatkan Pak Wijaya ya, mengkabar saya ulang tahun Pak Wijaya. Nah ini teringat ya. Sepertinya saya ini sudah mau melakukan yang dulu-dulu ya, sudah sering ya. Tapi sepertinya terencana. Nah, hari ini memang bukan masalah sukacita atau lebih bersemangat enggak. Ya tetap doakan saya di dalam kelemahan saya terus akan memberikan yang terbaik. Ya nanti ya tetap tadi tak beri kueta, tak siapkan lilinnya. Jangan dilihat kuetanya nanti misalnya gede ya enggak. Sorry. Pokok nanti kalau memang setuju nanti yang ulang tahun dipotong ya dipotong, nanti dimakan semua ya gitu. Yang penting cukup. Ya, setuju enggak seperti itu? Bersyukur lagi tadi naik mobil tadi sudah Bu Pri yang ulang tahun bawa apa ya itu dodolan nugget atau apa? Bawa nugget. Loh ini loh, sukacita yang saya tidak punya rencana, saya tidak nyuruh Bu Pri, betul tidak? Saya tidak nyuruh, saya juga tidak nyuruh Bu Gunawan, ayo si ulang tahun, bagi-bagi, enggak. Tadi dari kerinduan saya, masa sih kita nggak mau melakukan yang terbaik untuk diri kita, betul tidak? Memberkati diri kita loh, nah, memberkati diri kita dengan misinya diberkati, memberkati. Nah, tapi sekali lagi, jangan dijadikan beban atau suatu keharusan. Waduh, Dek Wijaya berarti ulang tahun bawa makanan dan lain-lain, jangan. Sudah itu namanya ndak jadi berkat, tapi nanti jadi omongan yang nggak berkenan gitu ya. Jadi kita coba lebih dewasa rohani. Nah, makin depan ya sudah, nanti bulan Februari katakanlah ada yang ulang tahun. Aku ulang tahun Pak Wijaya, nggak usah dikasih embel-embel. Aku mau bistik, aku mau PT, aku mau bandeng, nggak usah, sudah wis. Penting Pak Wijaya saya mau ulang tahun tanggal ini. Jadi sepakatnya kita ambil di minggu terakhir ya. Ya setuju ya. Ya berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Tetap kita nanti tetap bersukacita merayakan ulang tahun, nanti ya tetap kita doakan. Saya yakin dan percaya nanti kita sama-sama berdoa yang terbaik pasti akan diterima buat yang ulang tahun. Dan segala yang terbaik juga akan kita terima semua. Karena apa? Kita sudah mau mendoakan. Nah seperti itu ya. Ya tema hari ini saya akan memberikan tema. Ini saat ini lagi gencar-gencarnya tidak menyangkut tentang lansia, tapi keseluruhan semua ya. Bahkan dunia ya. Kemarin Donald Trump pun melakukan hal yang kita sampai saya tidak bisa mikir. Ini kan negara superpower, ketua lah istilahnya mau mundur dari PBB. Nah ini tidak tahu, tapi ada lagi isu-isu yang menakutkan ya, seakan-akan mau dibikin seperti Venezuela, nanti presidennya mau diambil atau diculik. Itu jadi satu berita yang mungkin menakutkan.
2026 ya, kita barusan melangkah, ini masih minggu kedua ya. Beritanya sudah seperti waduh kayak nakut-nakuti ya, betul ya. Terlebih lagi ada yang paling kental lagi, kita bayangkan nanti suatu ketika ini listrik dimatiin, internet dimatiin. Kaget nggak kira-kira? Ya Bu Sri anak-anak diem gini moro lampu mati ya. Terus mari gitu Bu Sri endang buka WA moro-moro hilang internetnya. Kira-kira ya. Internet ini kan sudah jadi kebutuhan pokok ya, betul nggak ya? Bangun tidur harus lihat WA ya. Bagi ya makanya saya sendiri juga rodok-rodok ngerem, nggak mau ketergantungan dengan ini. Nah kita pun berjaga-jaga gimana? Ada yang memastikan suatu saat terjadi pun kita bingung ya, betul nggak ya? Waktu ini lihat WA atau renungan moro-moro hilang. Ya betul nggak? Nah lebih baik kita batasi jadi yang perlu-perlu aja. Kita mau WA group ya WA group, baca renungan ya baca renungan gitu ya. Seperti saya lakukan tiap pagi ya, kalau kemarin memang agak siang karena saya harus pulang pelayanan sama Bobo sama tim ini kemarin sampai malam ini jam 11. Saya harus nurunkan ke rumah masing-masing sampai rumah. Kemalaman juga sampai akhirnya ikan wader saya ketinggalan. Oleh-oleh buat Juli ya. Jadi kira nanti pelayanan tok baik kan ya, hati ini baik karena namanya iblis itu jahat pasti. Benar saya suarakan, tanya Bobo, tanya Tante Eli, saya di mimbar gereja saya omongkan. Jadi kita mau bawakan oleh-oleh buat istri. Sudah baik enggak? Baik. Ketinggalan sudah. Wis hilang wis. Ya makanya iblis itu sangat-sangat jahat ya. Nanti kita akan coba mengambil hikmat dari firman hari ini ya. Saya akan berikan tema bujukan maut. Biasanya kalau film-film kan tendangan maut gitu ya, pukulan maut ya. Ya seperti itu ya. Sekarang ini temanya bujukan maut. Banyak orang yang saat-saat ini suka bujuk ya. Tapi ini tidak terfokus sama sia loh ya. Saya sudah janji sama diri saya sendiri. Saya juga sudah mau mengontrol diri saya sendiri untuk tidak mengikuti emosi saya, tidak mau mengikuti rasa kecewa saya, tidak mau mengikuti hati saya. Kalau ngomong lansia, dowo, betul seperti Bu Liyin tadi ngomong, kalau ngomong kebaikan Tuhan Yesus gak akan habis. Sama dengan saya, kalau ngomong lansia gak tentek, ayo 5 jam ngomong lansia gak tentek. Nah ini saya coba mengerem diri saya ya. Tolong didukung ya. Didukungnya dengan apa? Coba kasih berita-berita itu yang enak-enak gitu loh ya. Jangan ada berita-berita yang negatif-negatif ya. Ya masih terdengar nih, tapi saya sudah ngerem dalam diri saya. Wis aku mau stop wis. Saya sudah dipercayakan sama Tuhan Yesus suatu kepercayaan perkara-perkara kecil. Loh saya ini tak anggap perkara kecil. Saya belum mampu ya kan, apalagi ini sudah diminuskan lagi. Saya cuma di dalam grup sampai saya kencengi saya cuma sama 40 orang. Sudah, ini Tuhan berikan kepercayaan ini tidak terlalu gede gitu loh. Perkaranya tidak terlalu gede, tapi ini ya saya ngomong aja jujur, perkara kecil ini belum selesai saya gitu. Belum selesainya ya saya rindu itu ibadah atau lansia ini mengalami hal perubahan yang standar aja sudah, tidak usah berlebih-lebih ya. Nah itu otomatis juga dukungan dari jemaat juga. Ya saya sudah senang nanti ada ibadah di GTI ya. Saya rindu mereka yang nggak bergereja, wis pergi GTI wis. Itu gereja yang tepat. Bukan saya mau ngorbitkan atau ngecapkan, saya nggak kasih apa-apa Pak sama Pak Ishak Surya. Saya memang GTI nggak ada hubungan apa-apa. Saya juga merasa di GTI itu sudah bagus. Di situ firman pasti ditangkap. Ya memang agak-agak jenuh, mungkin terlalu panjang ya firmannya Pak Ishak Surya, betul ya, terlalu panjang ya. Tapi tak kasih kunci. Kalau kita fokus, kita dengarkan, itu cepat mari. Betul enggak? Tapi kalau kamu sudah mulai Pak Ishak Surya buka firman, mulai kamu kesuwen iki pasti suwe duwowo iki firmane wae wis pasti ngantuk. Lek gak ngantuk emosi waduh kesuwen iki kapan mulai niki selana miracle selana. Nah wis dawa. Nah, wis dawa kan? Betul enggak? Makanya saya kan sudah minus, saya enggak mau ngobrolkan terlalu panjang karena saya tahu semua gitu. Makanya saya minus, saya enggak mau sudah kok mikir miracle telat iki kok selana kan. Doa harusnya kayak itu jatah ini kok selana ya, Bro. Ya belum nanti kalau sudah selesai kok bayari piro iki mari tutup miracle kok nambahi piro gitu lah. Itu sudah jadi masuk dalam pendengaran saya, tapi saya kencangkan lagi. Saya sudah
sudah merasa bangga sedikit dalam arti JIG Stokam sudah punya jemaat yang punya gereja tetap, itu sudah jadi kebanggaan saya. Nanti saya ngomong di luar sana, oh sudah beda, sudah berubah. Masalah minus-minusnya, engkau alon-alon pasti hilang, gitu loh. Nah nanti yang belum bergereja, saya tidak setuju kalau ngawur, ya betul enggak? Betul enggak? Ya ini karena tadi ya ini judulnya bujukan maut loh, jangan sampai kalau dibujuk-bujuk terus di merek enak pasti ono iki bla 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 do akhirnya ngatut kayak meri kayak bebek, butuh kayak domba kan diarahkan baik ya ke padang gurun ya betul dah bebek itu kiri muel kiri kabeh muel enggak kadang waduh muel wakai salah bebek itu betul tak? Nah itu saya harap jangan kalau tidak punya gereja tetap ojo ngawur ya. Orang melok-melok ini ae. Paling simpel kok sebenarnya. Aku mau taat, kalau bisa ngambil hikmat, ojo atu-atu wis daripada biaya dan waktu. Cedek ae. Loh, tapi komitmen kamu di situ, betul loh ya. Betul enggak? Daripada kamu rumahmu di sini mintanya ya maaf ya dari sini mau mintanya berjemaah di GTI Wado ya. Ya GTI enggak apa-apa sih ada transportasi gratis dan didukung itu enggak apa-apa. Makanya saya sarankan ke GTI. Nah, sing ruwet ini nanti ya kita nggak bisa menghakimi lah ya. Yang penting saya kasih garis bawah, garis tebel, sing benar-benar komitmen. Kamu di gereja mana? Saya nggak akan mengkritik kok. Maksudnya, oh ini ngawur, ini berarti aku nggak tahu ibadah nang kono nang ngomong nang Suropati. Nggak mungkin saya mau nyari ketemu Pak Adven mau tak tanya Pak ini beneran aku tak cuma foto itu beneran. Pak Admuan udah lah nganggur anda lah. Jangan punya pikiran seperti itulah jelek lah. Makanya saya tak iyai aja. Tapi yang puji Tuhan saya hampir kenal semua. Makanya kemarin kan Ciana ngomong di gereja ini, saya hampir dengar. Saya tidak pernah dengar ini. Akhirnya saya coba langsung googling, oh di sini langsung tak connect no Instagram, berteman sudah. Makanya langsung saya ngomong ibadahnya di sini kan. Bapak gembalanya ini kan namanya, ibu gembalanya ini kan namanya, sudah gampang kok sekarang itu connect kok gitu loh. Ya tapi saya bukan takut untuk dibohongi atau apa, itu pribadi lepas pribadi, saya tidak mau ambil pusing, penting jujur loh. Nah ini tadi temanya jangan sampai dapat bujukan maut. Bujukan maut itu jahat loh. Enak tendangan maut, ya betul. Tendang mari gosong, pukulan maut tendang mari gosong. Tapi kalau bujukan maut, waduh, gak hilang nanti dosa. Ya betul ya. Amsal 1 ayat 10. Ya saya ulangi, bujukan maut. Tapi sekali lagi ini saya sudah kontrol, saya tidak ngomong lansia ya. Ini saya terfokus ke umumnya aja. Jadi Amsal 1 ayat 10 saya akan bacakan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Setuju enggak? Setuju ya. Jadi jangan nurut ya. Kalau dibujuk dalam bentuk apapun, jangan nurut. Saat-saat ini sangat gencar. Dalam arti saya tidak menghakimi, gereja ini semakin lama makin bersaing, seperti persaingan ya, betul enggak ya? Sekarang dari bangunan kepingin bangunan yang paling besar, dari pembicara lo kepingin datang ke pembicara yang paling top ya. Yang di depan di sini Wijaya nggak laku, nggak payu, nggak terkenal, Ciwinu yang guyu ya kan, berarti nggak laku gitu loh. Nah sekarang dia berlomba-lomba kan cari ya, betul nggak? Wah ini minggu depan ini ada Ari Wibowo lah. Kemarin saya diajak Pak Wijaya ke Pujiarjo, ada Ari Wibowo 4 jam untuk ke Pujiarjo. Kalau Pak Gunawan kok enak daripada ke Ari Wibowo ya, seperti itu ya. Dalam arti kita nggak mau sia-sia, kita ini melayani atau kita ini berjemaat atau kita mau apapun ini nomor satu ini berhikmat toh. Saat ini berhikmat toh. Saya kasih saran ini berhikmat toh. Kamu melok sana melok sini, satu kamu fisik, kedua mesti ngetokno transport ya, betul ya. Betul enggak? Ya toh. Terus ngedokno waktumu habis ya. Apalagi kayak yang saya lihat paling aktif di sini, saya senang kayak Bu Sri ini sampai 5-6 kali. Senang saya. Tapi saya ingatkan saat-saat ini berhikmat. Berhikmat dalam arti, ya maaf, dengkul ini susu enggak kuat. Betul enggak? Otot ini lama-lama ya enggak mampu. Ya kan? Keuangan pun kamu mampu, wis gak apa-apa, mari tutup si A, gejo si A, B, C, D, nambah mampu sudah. Tapi sekarang dapatnya apa? Nah itu makanya saya luruskan untuk berhikmat. Saya pun sama. Ada yang ngomong, wah Wijaya malah ini gak payu, gak ada undangan. Nah, memangnya didol Wijaya? Enggak, saya enggak jual kok. Ya kan? Kan saya sudah ngomong di tahun 2025 loh, yang lalu loh. Nah tahun lalu ini saya hanya melayani 2-3. Saya enggak rame kayak dulu. Ya betul. Seakan-akan saya ini sampai ngomong dalam diri saya ini, saya bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Betul enggak?
Ya ini ada saksinya Cik Welu ini sampai kehilangan kotak nasi maksud saya. Itu dari Blitar, habis dari Blitar Matalan belum selesai, tapi dikasih bekat sama gembalanya Kwasito apa dibawa semua itu dibuka sama Cik Welu, malah mek kacang deh ini ngobrol-ngobrol kiri di Indomaret sudah. Itu dari Blitar langsung ke Ngadiluwe. Nah itu ngikuti kehendak saya, ya kan? Itu bisa bayangkan seminggu 2 kali. Bisa bayangkan capek ya. Ya Bu Pris barang ini ikut semua, kadang Bu Pris juga ikut, kadang semua ikut, Bu Gunawan, ya betul enggak? Bulan Natalan di mana-mana. Nah itu saya berhikmatnya ini ngikuti kehendak saya, ya kan? Nah kesel, kata Ciwi itu akhirnya kesel, ngomong dewe ya, kesel dewe ya. Nah saat ini kita ambil hikmatnya, kita batasi. Nah saya ini bukan mempengaruhi loh, saya bukan ini judulnya bujukan maut mau tak bujuke lansia kita bujuke aja kakak ibadah kesel. Enggak, sudah itu semua kehendak pribadi lepas pribadi. Tapi yang saya ingatkan berhikmat dalam arti daripada kok kesel carry, ya kan? Ingat temennya sudah ada sampai tidur nggak bisa bangun ya kita bisa ngomong. Hari ini pun ada WA Pak Wijaya, tolong Pak Wijaya bantu doa mau buka pen dan lain-lain, ya kan? Ini seperti sudah suatu teguran, betul ya? Ya saya berharap atau berdoa di sini nggak ada sampai kejadian seperti itu. Tapi di sini sebagai orang yang bukan menggembalai atau membimbing, sekali lagi bukan, saya tidak ada hak untuk itu. Tapi kita sama-sama saling mengingatkan, ya betul enggak? Walaupun saya di sini pun ingat aku kalau membawa aku ada kesalahan, ada obrolan Pak Gunawan, Bu Gunawan, mungkin Bu Pris mau negur saya, monggo enggak apa-apa, tak denger mbak aku. Pak Wijaya mau cerita tentang lansia, lu sudah tak batasi, saya sudah enggak, tak rem sudah. Kalau keluar dikit-dikit ya dimaklumi ya. Namanya ketemu lansia ya, masa hati ngomong sekolah minggu ya, betul enggak? Ya. Jadi di Amsal 1 ayat 10 ini kita diingatkan semua. Bahkan ini ngomong ini anakku loh, hei anakku. Loh, itu sudah enak kan Tuhan itu lah ngomong hei anakku. Masih orang tua ini ya hei anakku. Ini anak Tuhan semua, betul enggak? Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, kita kan bisa tahu toh orang yang mau bujuri ya, sampai ngomong jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang tentang dunia, tapi kamu akhirnya katut. Nah ini tadi, ini diingat no. Nah tapi kita nggak menuju satu dengan yang lain, wis pribadi lepas pribadi ya, wis betul nggak? Ya kan katakanlah, ayo Bu Sri Endang, ayo gini loh. Bu Sri Endang tangkap aja sendiri. Wah isi kebujukan maut ini. Nah segitu aja sudah, nggak wis, nah ikut-ikut kan enak, betul nggak? Ya bisa ya, maksudnya ngerti ya, paham ya? Ya, jadi sering dalam kehidupan orang percaya banyak bujukan dari orang dunia untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Setuju enggak? Saat ini banyak, betul banyak. Saya sampai bukan jujur ya, saya sampai mau undur, sampai saya ini mempelajari lagi. Sampai mempelajari lagi. Di malam itu saya bisa nangis sendiri. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Loh saya mendalami, ya maaf ya, agama Buddha ini dalam banget. Saya sudah cerita kemarin sama Bobo di perjalanan bahwa kita nggak boleh ngomong tentang keburukan agama lain. Di agama Buddha namanya Tuhannya adalah Buddha Gautama. Ini sangat luar biasa, Sang Buddha Gautama. Saya sampai ngomong paritanya loh saya hafal. Paritanya hafal, saya sampai ikut di kelenteng itu ada hari Waisak baca parita, saya juga ikut, saya juga pernah menang gitu loh. Saya dalemi Tuhan Sang Buddha Gautama baik sekali, sama dia anak raja, dia serba kecukupan, tapi dia tinggalkan itu semua, dia keluar untuk kerajaan loh, moro minggat aja, minggat untuk cari apa sih? Untuk cari itu gini tau, oh manusia bisa lahir, mati, sakit, miskin, kaya. Itu tok sih dicari, ketemu dia. Temunya ya apa deh? Dia harus menyiksa dirinya sendiri. Bukan disiksa seperti Tuhan Yesus disalibkan, bukan. Dia menyiksa dirinya sendiri di bawah pohon bodi. Ya kan, dia menyiksa sampai puasa, sampai kering, enggak kulit sama tulang lumutan. Baru ada wahyu. Baru ada wahyu itu dibilangi sama Allah, ya Allahnya yang paling atas lah, bahwa orang bisa sakit, mati, lahir, bisa semua gitu. Tetapi saya merenungkan lagi Tuhan Yesusku yang luar biasa.
Loh, karena apa? Dia tidak mengorbankan jiwanya. Dia hanya keluar dari kerajaan, meninggalkan dunia sing enak mewah, wis sampai-sampai mau keluar kerajaan ini dikawal dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Nah, tapi Tuhan kita luar biasa ini menyerahkan nyawanya loh, tidak ada loh yang lain. Ngasih kasih yang sempurna, menyerahkan nyawanya tidak ada. Nah, itu loh yang kalau kita renungkan, ini benar-benar satu kebenaran yang sangat luar biasa. Maka di sini kita jangan sampai kebawa atau kebujuk dengan hal-hal yang hari saat ini di dalam kekristenan pun sama, menjanjikan hal-hal yang dunia saja. Betul enggak? Saya sampai sering nge-share di WA, barang jangan sampai kita ini terpengaruh dunia aja. Sampai yang terakhir saya dapat di TikTok, saya share di grup, enggak apa-apa yang suka lihat status saya, lihat dan tak bagus. Ya, sekarang yang dibisniskan itu bisnis yang paling luar biasa adalah bisnis agama. Dia hanya butuhnya nggak butuh modal, hanya butuh meyakinkan. Ya, ini tadi bujuan maut, hanya meyakinkan kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka. Betul enggak? Kalau kamu mau masuk surga harus begini, kamu kalau mau masuk neraka gini. Kamu harus mempunyai iman, kamu harus mempunyai apa ini. Sudah, bisnis paling gampang. Dan akhirnya terbentuklah yaitu tadi rumah Tuhan, gede-gedean sudah. Saya kalau lihat satu gereja dengan seperti gor, seperti waduh, seperti puluhan ribu ya senang sebenarnya ya. Wah, banyak orang yang menyembah Tuhan, senang. Nah, tapi ya tadi diembel-embeli tadi, kalau motivasinya bisnis agama, ngeri nggak kira-kira? Banyak loh itu orang, bahkan puluhan ribu dipengaruhi hanya untuk kamu mau masuk neraka atau mau masuk surga, kamu percaya iman atau tidak percaya iman, itu aja sudah modalnya. Tapi melupakan apa? Untuk dekat sama Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, itu jarang dia ngomongkan. Yang ngomongkan ya sudah kamu pengen berkati, kamu harus memiliki iman yang seperti ini supaya kamu masuk surga, kamu jangan sampai masuk neraka, itu aja. Tapi untuk kedekatan sama Tuhan jarang diomongkan. Betul enggak? Jarang diomongkan. Bapak kon iso doa, enggak iso doa ya wis, kon enggak tahu kesaksian ya wis. Maka di sini kan saya bukan mau membenarkan atau merasa wis ini loh jalurnya benar. Saksi yo gampang kan, kayak Bu Bri tadi sampai baleni. Lu sudah saksi wis, enggak perlu kamu sekolah teologi, hafal firman yang begitu panjang, enggak. Percuma kamu banyak hafalan firman, kamu ngerti firman dalam, tapi kamu nggak ada hubungan sama intim. Lu kayak tadi sampai balik 2 kali karena apa? Merasakan kebaikan Tuhan. Betul enggak? Gak mungkin Bu Bri balik lagi ini ngulang, lu ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Saya sudah umur 43 sampai keliru. Betul enggak? Lu ini kalau nggak kebaikan Tuhan Yesus, nggak ada hubungan intim sama Tuhan, nggak kira balik lagi. Sama dengan Bu Margaret pun saya yakin, turun Pak Wijaya tanggal selawai, lu disiapkan nanti kesaksian luar biasa. Ya, moga-moga seperti itu. Apalagi bullying tadi fase sudah cepat sudah, walaupun nanti saya yakin kasih waktu 3 jam untuk saksi kebaikan Tuhan, saya yakin bisa. Ya tapi nggak nolong baik. Kalau nolong baik, kok suwe-suwe yang kasih kebaikan Tuhan, nggak nolong baik. Ngantuk juri nih soalnya kan wakil cerita no. Apalagi kebaikan Tuhan Yesus pada Pak Gunawan. Saya yakin tak kasih mic gini wis 2 jam ngomong misalnya. Ya kan, mulai genteng bocor, kecelakaan, ambruk, cerita no kabeh. Lu ini sudah kesaksian, sudah intim dengan Tuhan. Ya betul enggak? Sing diperluno itu kok. Enggak usah kamu ngomong tentang firman Tuhan, enggak usah. Yang penting kamu sudah jadi saksiku. Sudah pintar wis. Ya, maka di sini saya juga berharap nanti kalau sudah disodori tentang ayo siapa yang mau bersaksi, langsung aja cepet. Nah, tadi ini Pak Wijaya saya mau bersaksi, nah, tapi di-cut sama waktu soalnya, jadi nanti Tante Eli minggu depan aja. Ya tadi juga target. Nah, saya rindu seperti itu. Jadi wis itu loh hubungan intim sudah ada. Biar kamu ini dibilang benar-benar lansia ini jemaatnya Kristus, benar-benar kenal sama Kristus intim banget gitu loh. Bukosasi kemarin kesaksian di gereja di sana, bukan masalah tepuk tangannya, mau jemaatnya gak akeh kok. Bukan masalah tepuk tangannya, tapi sudah memberkati gitu loh, betul enggak? Ya kan? Kesaksiannya baru, nanti coba kapan. Sudah dengar nggak Bu kesaksian tentang suaminya sakit? Ada yang dengar? Ayo angkat tangan yang dengar. Gak dengar? Ya wis, untuk episode berikutnya.
episode berikutnya biar pokosasi kesaksian. Loh ini luar biasa. Nah ini loh kita ini menunjukkan intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya saya rindu semua, Masya Om Dek, Pak Ed, Pak Adi, Bu Puspa, Bu Sunati. Ayo semua bisa kesaksian. Jadi tidak melulu waktu ruang kesaksian. Loh, Pak Joni ya juga sudah pernah kesaksian. Jadi gunakan waktu itu. Saya Pak Wijaya ya. Saya Pak Wijaya ini yang belum pernah tak dengar ini ya Bu Gyoe, Bu Lani. Ini jarang-jarang ya, Bu Dewi. Nah, nanti harus bukan jadi beban loh ya. Sorry loh ya, jangan jadikan beban, saya nggak suka gitu. Alami sendiri sudah. Ya wis tak alami, tak gawe sangu wis di pas JIG, aku tak saksian langsung aja ngomong. Ya seperti itu ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar biar cepet aja cuma dikit kok. Alkitab menegaskan pada kita mengapa kita harus menolak bujukan orang dunia. Setuju kan kita harus nolak ya, betul enggak? Ada yang mau mungkin jajak bujuk-bujuk itu mau enggak? Ciwilun mungkin sering melek malam dibujuk dengan hal lain, roh halus. Nah, enggak pernah ya. Soalnya mulai tidurnya malam Ciwilun ini. Jam 7 wis gak ada wis. Tutup toko hilang wis. Tapi ini bangunnya jam 1, jam 2 gitu bangun. Serem enggak? Serem ya. Nah, ini takutnya ada bujukan maut ini. Tapi tidak ada katanya Ciwilun ya. Jadi kita harus menolak bujukan orang yang jahat. Setuju ya? Bujukan-bujukan maut harus kita tolak ya, setuju ya? Kenapa? Katanya Alkitab nomor 1, karena orang dunia tidak takut akan Tuhan. Nah ini loh, kalau orang tidak takut sama Tuhan, wis dilakukan, ini wis langsung aja wis. Masuk kamu diajak lapor ini langsung spontan aja. Karena nomor 1 ini tapi kamu tidak takut sama Tuhan, betul tidak? Sampai-sampai di dunia politik pun sampai ngomong aja kok sesama manusia sama Tuhan yang nggak takut kok. Ada ya pernah dengar itu ya. Nah seperti itu. Makanya kita ini harus ngerti kenapa kita biar terlepas dari bujukan orang itu. Kadang kita harus ngerti dulu mereka ini nggak ada takut sama Tuhan. Serem kalau orang sudah nggak takut sama Tuhan, wis ngaku itu nggak ono wedine, betul nggak? Bapak kocok guru mangan wis dikreseki ya wis. Nah ini lagi didik loh ya tapi ya tapi itu tidak takut sama Tuhan gitu loh ya. Padahal kalau bisa ya wis memberkati loh hari ini saya suka cita seneng loh, bener loh. Saya berikan kue tadi seperti suatu kelegaan wis ya. Bah no wis bapak masih ada gue main cepet cing nggak ngurus wis ya kan. Memang aku belum mampu berikan mereka yang mungkin nopek cing nopek go mungkin susun sampai saya ini kakean gue susun sampai saya ini, betul nggak? Dipotong ya kira-kira bulannya nggak kira-kira betul nggak? Ya wis Tuhan berganda itu masih ono main didik tapi kan sukacita niatnya ini lu kok dibuarengi dadan ono nugget ono nasi kotak nanti tak lihat wih enak ono sambelnya ono doke gitu ya mbok ono suwir ayame kayak enak ya. Kolok mana kayak kolok nanti kolok itu susah ya. Tadi sampai curhat bagi bobo gak iso masak walu gak iso dimasak ya opo ngalek nyemplung nodok ya betul lah ya. Tapi kesukaran memang katanya kalau walu ini ketemunya sama gula merah, ketemu gula putih nggak cocok. Nah, tapi alasannya apa nggak tahu. Nah, nanti pokoknya sudah saya siapkan ini popok dari kolok-kolok yang lain, ya kan? Karena apa popoknya? Ono walu, ono telo, ono singkong, ono gedang. Nah, jadi kurang siji kolang kaling. Tapi kudu nang pasar wis sesuai. Popok enggak itu sudah? Popok enggak? Nah, ini loh ketulusan yang dilakukan. Ya betul enggak? Tadi tak buka ya ono semongko. Oke semongko diirisi kayak jemaah atau apa? Tapi sudah diirisi. Ya, terus pokoknya kita penuh sukacita. Penting sudah ada ketulusan. Jadikan ini teladan. Ya kan? Dicontoh dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Nanti katakanlah PD melok-melok, gereja-gereja melok-melok, tambah puji Tuhan. Seneng enggak? Laisan kok nak kuetal jadi sing cilik, sing langsung gopek jing. Latihannya ini kan gitu ya, betul enggak? Lek mau niru-niru kan seperti itu ya, betul enggak bulan saya? Tidak tepak wae bulan, nah ya kan? Di satu PD sing gede sing mewah duwe akeh lah, supporternya akeh lah, supportnya akeh lah. Ngono tuh kok nak kuetal susun 5 gitu. Seneng enggak? Seneng lah ya. Moga-moga ini setat, ya setat dijadikan teladan. Nah saya malah seneng, bukan saya. Maka saya selalu ngomong, wis Tuhan kasih inovasi baru terus Tuhan, ya kan? Dulu kupon, sekarang dimeloi, tapi keliru, kuponnya kan meneng, ya kan? Kita paling 4-5 sudah dibagi ya, di kono sampai 11 jadi busri. 11 dinteni loh, 11 sak minggu berarti berapa minggu berarti? 11 satu minggu berarti
Berapa minggu? Loh, nggak boleh nyebutkan. Saya sudah berusaha tidak nyebutkan loh ya, tidak boleh nyebutkan nama gereja atau beda. Saya tidak suka. Itu namanya nyemoni, ngerasani, ya betul ya. Jadi tidak boleh. Yang saya fokuskan, kita waktu itu kan kupon-kuponan, ya betul tak? Sekarang melok kupon-kuponan, ya. Kita melayani di panti asuhan. Sekarang melok di panti asuhan. Nah sekarang tak kasih baru lagi. Moga-moga ditiru. Mungkin lainnya sudah ngasih kuetar, ya. Yang bedanya apa? Bawa berkat yang ulang tahun. Ya, siapa tahu kok sing datang ini jemaatnya yang lebih kaya raya gitu ya. Moro-moro nanti ulang tahun bawa beras 5 kiloan atau 1 ton nih bagi kasih. Ya kita kan berdoa seperti itu. Nah ini teladan terus dilakukan. Mau ditiru, puji Tuhan, tidak apa-apa ya, gitu ya. Itu yang nomor 1 ya. Jadi kita harus tahu bahwa orang dunia tidak takut akan Tuhan. Ya, kita harus tahu dulu, bukan menghakimi. Kita bisa tahu orang ini takut sama Tuhan atau tidak, bisa kita tahu. Kalau orang nggak takut sama Tuhan itu melakukan segala nggak ini sudah. Lakukan apapun wis. Ini Mazmur 36 ayat 2. Saya akan bacakan untuk dukung di nomor 1. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini loh, orang fasik itu tidak takut sudah sama Allah. Maka kamu jangan dekat-dekat. Kalau sudah dekat sama mereka yang tak takut sama Tuhan, kena bujuk rayunya, orang terang ngomongnya amsyong, lain tenang sudah ya. Nomor 2, bujukan orang dunia dapat merusak iman dan karakter. Dan ini pasti jelas sudah ngerti ya. Kalau sudah dibujuk dengan hal-hal yang negatif atau dibujuk dengan hal-hal yang jahat, wis pasti rusak iman dan karaktermu. Saya yakin itu wis. Saya tidak mau menghakimi ya. Saya sampai kadang ini ngelus dodo. Dalam hati ngelus dodo ini ya karena ini tadi bujukan orang yang merusak iman dan karakter. Kita harus ngerti ya kan. Saya bukan menghakimi lagi, bukan mau balik nonang lansia lagi, tapi saya melihat kenyataannya gitu loh. Padahal yang dibawa mobil, anaknya di luar negeri, ya kan? Ya maaf kata, aku gelas kalau butuh kira-kira ngambil piro paling maksimal? 2? Cukup 2, betul enggak? 3? Cukup lah kamu ngelak, mungkin ya. Nah, tapi kalau mau dimuasono kelas itu, ini loh, merusak iman dan karaktermu. Ojo, betul enggak? Gak jadi berkat, betul enggak? Ojo sampai amit-amit, ya kan? Di JIG stok kami ini ojo sampai, ya kan? Tapi Tuhan itu baik. Orang itu pasti disingkirkan. Saya tidak nyebutkan nama ya. Saya rasa nanti us bayang-bayang Pak Gunawan wiki berarti sendiri ngomong. Sudah tahu, sudah. Ini berarti apa? Iman karaktermu tuh welek sudah, betul enggak? Lu bawa mobil lu ya, betul enggak? Satu sih lo paling larang 20, betul enggak? Terus oleh wakil itu lo tanya Bu Dewi kalau enggak tahu, atau kulaan di Bu Dewi ada sudah. Mobil rodos ada sudah. Tahu, ya betul enggak? Ngambil 1, 2, 3 enggak apa-apa ngelak. Tapi ada lo mau tas kabin, aku lo nih. Udah ya? Ngerti ya, saya bukan menghakimi lansia lagi loh yang main kok di TikTok, ya. Tapi buat apa umum ini? Karena apa? Bujukan orang dunia dapat merusak iman dan karakter. Saya yakin di sini akan damai kok, tenang di sini aman, tidak akan dibujuk sudah. Saya yakin karena kamu berteman dengan orang yang tepat. Kalau kamu berteman dengan orang yang tidak tepat atau yang keliru tadi, wis nami giro, cedek. Apalagi sing ngamukan ya kan, dididik ngamuk, kursi ini digeni gak oleh ngamuk, ditempeling dan lain-lain, banting-bantingan, wis tinggalan wis itu. Diinget no ini, itu bujukan jahat yang merusak iman dan karakter. Kon dempet cedek aja, wis siap-siap wis, ya rusak pisan nanti ya. Ini di 1 Korintus 15 ayat 33 kan saya cepat bacakan, yang bisa merusak iman dan karakter. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah selesai, ya ini imannya. Kamu mau berteman dengan siapa sekarang? Nanti pancet orang sih seperti itu, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Enggak kan? Enggak mau lah. Ada yang mau kira-kira? Apa tak kenal lo? Atau tak kenal lo? Sudah, kamu jangan memusuhi, kamu jangan menghakimi, tapi apa? Tinggal sudah, minggir sudah. Jahat orang itu berarti, ya kan? Bahkan kejahatan ini bisa diselimuti loh dengan pelayanan. Setuju enggak? Seakan-akan baik melayani, wis jadi asal terima tamu, apik pelayanan, jadi apapun melayani, tapi itu topeng. Di dalamnya ini ada bujukan-bujukan yang jahat, betul enggak?
Terus gak usah nang kono lapor di kono kan bagi-bagian nih, kan transport ini bujukan jahat sudah. Ojo cederi, tapi ojo dihakimi, sudah minggiro istilahnya. Paham ya? Ojo didekati atau paling enak diem atau wis asal tahu gitu aja. Enak itu wis diem ya. Cepat ya ketiga, bujukan orang dunia menjerumuskan kita kepada kemalangan. Nah ini kalau sudah imanmu, karaktermu rusak ya, nanti kalau sudah ditegur Tuhan atau istilahnya di sini kemalangan ya, wah wis nuding-nuding, wah ini dungano elek iki, dungano ini ya, betul enggak? Ada enggak yang seperti itu pikirannya? Betul ya, pasti ada ya. Padahal itu sebenarnya apa? Menjerumuskan kita kepada kemalangan. Karena apa? Ya itu tadi, kamu kena bujukan dunia. Saya bukan menghakimi orang-orang yang saat ini sama saya, tak lihat baik-baik saja, tenang ya. Paling kesel-kesel dulu firman yang ngantuk. Nah ini mulai. Sudah enggak apa-apa, tapi saya tetap berusaha apa untuk supaya kita ini berusaha ini jangan sampai kita ini dapat kemalangan itu gak enak loh. Ya betul enggak? Ojo sampai malah ada ngomong Pak Wijaya senang nyosot-nyosot. Oh, enggak, itu kemalangan itu dari Tuhan kok. Saya enggak ada ikut andil kok. Saya cuma hanya diem kok. Ya kan? Betul enggak? Kita enggak mau kan moro-moro tipu. Betul enggak? Moro-moro kehilangan. Ya betul enggak? Moro-moro nanti ada masalah gede. Moro-moro ini, moro-moro itu kemalangan. Enggak mau kan? Ya sudah, jangan sampai kita terjerumus dengan bujukan orang. Di situ. Ini di ayatnya, semua itu ada ayatnya, semua diceritakan itu ada ayatnya, tidak ada asal Wijaya ngarang atau ini pun bukan saya nulis, ini orang yang di atas saya yang nulis, yang ngerti firman banget. Saya hanya menyampaikan itu saja. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi kota malang. Kayak ngomong malang tak kayak kota baru ngomong malang ya. Jadi kalau bergaul dengan orang bijak kamu bijak, tetapi kalau kamu berteman dengan orang bebal ya sudah, kamu pasti akan menjadi malang. Betul enggak? Ya kan, woyo-woyo cari berkat, wajah kecil. Saya sampai kadang guyu-guyu dewi ya, betul enggak? Yang nyantai ya, tadi ngomong Bu Gunawan, berkat tak usah dikejar. Ya, menang-menang walaupun tak lihat di fotonya wenane tak gede, tak sumba. Mangane kayak koloke apa kolomba tak gede, tak sumu wenane ngiler tau gak dijak. Lu itu namanya berkat. Berkatnya nggak usah dikejar, bener. Pasti datang, betul nggak? Orang-orang itu ampau, ya betul nggak? Orang-orang kayak keningnya diisi, ya kan? Enak nggak? Seneng nggak berkat dari Tuhan ya? Orang-orang ibadah gini, orang ada hamba Tuhan ya, Pak Wijaya tolong di bawah, Pak Wijaya bantu ngangkat beras, seneng nggak? Tanpa dijanjikan, nah itu berkat turun dari Tuhan. Nah itu loh sing benar-benar enak gitu loh. Bukan moro kita ini moro-moro berharap berkat, ya kan? Pernah, ya ini cerita aja sedikit. Nomor ini, padahal berkatnya cedek, ya kan? Ikut ibadah sana kosong, akhirnya song, dapat katakanlah kue nggak akuan, enak nggak kira-kira? Ya, kalau kita maunya niat ibadah nggak apa-apa, betul ya Pak Gunawan, wis berkat nggak apa-apa lah. Tapi orang yang fokusnya itu tadi, di sini nggak ada. Saya berani ngomong di sini nggak ada. Enggak, bukan masalah tidak ada yang ngaku, saya berani ngomong di sini enggak ada. Tapi yang di luaran sana yang tadi saya ngomong tadi bungkus aqua, terus manusia senang cari ibadah yang wah gitu ya, wah mau datangi ya. Ya saya tahu tapi saya tidak mau nyebut. Terus bano, wis itu orang bebal, ya nanti ada. Nah tadi itu kemalangan dewi, ya kan? Ngoyo cari ibadah sana ngalor ngidul. Akhirnya di sini ternyata bagi berkatnya enak. Pernah Anda mengalami seperti itu? Bu Sri enggak? Dapatkan berkat maksudnya Bu Sri, ya kan? Enggak perlu dikejar kan Bu Sri ya. Pokoknya ikut ke sana melok rono, melok ini berkat urusan Tuhan, betul enggak? Nah Bu Sri tak tegur katanya berkatnya berkat firman Tuhan. Enggak lihat itu, Bu Sri enggak lihat kotaan, ya. Lapor lihat kotaannya, betul ya Bu Sri ya. Yang penting lu guyu lu Bu Sri, yang penting itu berkat firman Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Tapi di sini sekali lagi nggak boleh saling menghakimi, saya nggak suka. Ya maka saya nggak mau inisial. Kalau saya ini spontan langsung sama Bu Sri, saya tahu kok Bu Sri apa, saya tahu. Jadi saya ngerti Bu Sri apa, saya tahu. Ya moga-moga tetap
yang terbaik buat Bu Sri. Dalam arti saya nggak menghakimi, saya tahu artinya Bu Sri. Bu Sri ini mulai FA melo aku. Ya dari dulu mulai FA, ya segini nih Bu Sri wis. Ya kan? Dari dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Ya segini wis. Nah, tapi kita jadi kekristenan kan harusnya bertumbuh ya. Betul enggak? Ya. Dulu Cik Wilun mulai ketemu, jadi ini awal-awal ketemuannya Cik Wilun nih. Wah, ini awal-awal ketemunya Cik Wilun. Ya. Ini dari Ribon ya. Enggak apa-apa, Ribon nanti Maret dia pelayanan di sini Ibu Ita sama Pak Pur. Nah, itu awal-awal ya, akhirnya Bu Cik Wilun ini kenal dengan saya. Waduh, ono sing ngomong ini bukan bujukan maut, tapi bilangi. Nemu ono Pak Wijaya aja itu transport. Ya, akhirnya ketemu, akhirnya dimasukkan transport. Ya, betul enggak Cik Wilun? Dapat transport enggak akhirnya? Ya, akhirnya dijemput, ikut transport, masuklah di JIG. Ya, di JIG ketemu dengan rekan-rekannya. Wis rekan-rekannya. Nah, enggak tahu akhirnya ketemu dengan rekan-rekannya enggak ada di JIG. Wis saya enggak mau ngomong enggak ada di JIG. Kenalah bujukan maut sudah. Dan sekarang Bu Cik Wilun terkenal dan viral sudah. Di mana-mana pasti ada. Tapi tidak apa-apa, saya seneng. Loh, Mahathir ngaku, saya seneng. Loh, sebagai jemaat SJMH, Successful Jemaat Mahathir, saya seneng, nggak apa-apa. Mulai jujur itu top, luar biasa. Saya seneng, tapi sekali lagi ya kita belajar bersama-sama. Saya tetap mengingatkan hari ini berhikmat. Kamu nggak salah ikut ibadah di mana-mana, nggak salah. Siapa yang nyuruh ngurangi? Ngaku dewi sekarang disuruh ngurangi. Nah, kesel akhirnya ya. Pokoknya berhikmat lah ya. Hikmat mana yang perlu diteruskan untuk apa diikuti ibadah atau enggak. Karena nanti kesel dewi, ya kan? Kesel dewi. Jadi yang nomor 3 ini ya, bujukan orang dunia menjerumuskan kita kepada kemalangan. Jadi kalau kita kena bujuk yang orang-orang nggak benar, cepat-cepat kita menghindar, ya. Ajar kita, saya yakin saya terus berdoa. Terlebih lagi saya sampai ngomong, saya diberikan perkara kecil. Saya kalau udah hafal dengan orang 40 yang ada di sini di dalam grup, ojo panggil Wijaya. Saya bukan gembala yang harus diagung-agungkan. Wah, gembala itu kenal dombanya. Sampai omai di sih gak taruh. Ayo 40 orang ya di dalam grup, ada yang nggak tahu saya ini rumahnya, ayo angkat tangan. Ya wis, gembala lain nggak tahu, ya kan? Saya yakin gembala di sana suruh nyari rumah Ibu Pri ya bingung. Betul nggak? Betul nggak? Gembala yang di sana katanya OPD, wah luar biasa, selalu berbagi dan lain-lain. Golek rumah Ibu Puspa, bunda sih. Betul nggak? Betul. Nah ini saya juga nggak merasa waduh gembala harus mengerti dombanya, mengetahui dombanya. Ya saya bukan mengeluh-ngeluhkan, ini ada orangnya. Begitu ditelepon Pak Wijaya ada kecelakaan, ada satu musibah Pak Wijaya ambrol Pak Wijaya, saya datang langsung, datang lama sudah langsung datang, ya kan? Saya bukan mengeluh-ngeluhkan ini loh gembala yang baik, enggak, sudah enggak. Waktu PPKM dapat berkat dari, ingat ya PPKM waktu itu dapat berkat obat apa vitamin, tak tenang situ-situ nang omahe lho. Betul enggak? Saya yang nganter mau gembala seperti itu. Masih ingat? Ya enggak? Ingat kan? Dapat vitamin dari PPWM. Ya betul enggak? Dapat makanan, orang tua enggak boleh beribadah, tak candal situ-situ, ya kan? Nah ini loh, saya bukan mau mengeluh-ngeluhkan, katakan mereka PD gereja emang barusan melayani lansia itu sombong-sombong, enggak. Tapi sudah melakukan pelayanan benar atau enggak? Nah itu top ya. Itu yang nomor 3 ya. Yang terakhir ya, biar kita ngerti jangan sampai kita kena bujukan. Jadi yang keempat ini, bujukan orang dunia membawa kita pada maut. Tadi sudah kemalangan, malang itu bisa sakit, bisa kehilangan, bisa apapun. Pokoknya sing gak enak, setuju ya. Ojo sampai kita kemalangan. Nah ini dipertegas lagi, jangan sampai kita kebawa maut. Wis maut itu nggak usah ditolong sudah. Mau enggak? Kalau sudah kita petang maut, enggak mau, kita pun enggak mau sudah. Maka kita jangan sampai dapat bujukan orang dunia yang membawa kita pada maut. Ini ada ayatnya di Amsal 14 ayat 12. Saya akan bacakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu tadi saya ceritakan, topengnya pelayanan.
apik ya, terima tamu, ngomong itu wis Yogyakarta wis walus ngomongnya sudah. Saya sudah tahu sudah. Sukanya itu waduh ngobrol itu yang positif kan. Tapi di belakangnya itu tadi, yaitu tadi bawa kita pada mau. Nggak kroso orang dibawa ke situ, betul nggak? Tapi mulai akhirnya ketemu. Oh iya ya. Oh ternyata iya ya. Nah, makanya saya selalu mengulang, kita tidak bisa membuka hati sesama kita. Saya tidak bisa buka hatinya Pak Gunawan. Pak Gunawan pun tidak bisa lihat hatiku. Ya, yang tahu siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang tahu hatinya Pak Gunawan. Tuhan ya tahu hatinya saya. Nah ini bertanggung jawabkan aja sama Tuhan. Ya, tapi kalau kita tetap baik ke bawah, tipu-tipu mau, bujukan mau, bisa percayalah. Kemalangan sudah diceritakan tentang kemalangan. Terlebih lagi dibawa kepada maut. Nah, di tahun 2026, ayo kita mulailah hidup dengan memilih yang benar, bukan yang jahat, agar disertai dan diberkati Tuhan. Nah, itu yang terakhir. Kalau kita melok yang benar, kalau kita milih yang benar, ya bukan yang jahat, bukan yang bujuk-bujukan tadi, kita akan disertai dan diberkati Tuhan. Mau enggak? Mau enggak diberkati Tuhan? Nah, makanya dari itu wis mulai sekarang tahun 2026, sekali lagi saya ulangi, berhikmat, cari konco sing bener. Lek konco sing gak bener ndak minggiro, bukan sombong, bukan merasa wah aku paling benar, aku wis di jalannya benar kalau lah ini, ya kan? Loh, saya berharap kok walaupun ini ada orangnya Bu Kosasi, saya berharap Bu Kosasi sampai tak tagih, ayo Bu Kosasi kesaksian Bu Kosasi tentang Bu Kosasi. Dulu pernah diajak seseorang, tidak boleh nyebutkan nama, pernah diajak untuk maaf kata ya keliling-keliling tadi, saksi yo gitu loh, jadi saksi gitu. Tapi jawaban ini tepat, nanti dikira sombong, nanti dikira nanti disudutkan, ya betul enggak? Tidak dikoncoi, ya betul enggak? Nah itu ya jadi masalah. Tapi saya yakin setelah kita mendengar firman hari ini, ngerti ya semua ya. Berarti jangan sampai melakukan hal yang benar. Terlebih lagi bujuk-bujuk atau mungkin terpengaruh dengan bujukan mau. Ya, oke, firman hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan satu cerita singkat aja, biar lebih mancep lagi, biar lebih mengerti lagi. Masih belum 1 jam, masih 30 menit lebih ya. Suatu ketika di rumah makan ya, tahu rumah makan ya, pasti tahu lah ya rumah makan. Kita fokus masuk di dapurnya. Nah, dapurnya itu ada pisau ya. Pisau pasti gunanya untuk apa? Loh, belai. Kamu belai-belai lah, ini loh bujukan, ini loh yang bahaya. Belai apa sekarang Jiwilun? Belai ayam, belai babi, enggak apa-apa ya. Belai apa ya kan? Ya, ini fokus sama pisau. Nah, otomatis pisau kalau di dapurnya rumah makan pasti dipakainya luar biasa, betul enggak? Untuk ngiris sayur ya, untuk motong daging ya. Pisau-pisau sekarang kan canggih ya. Ketoknya bukan pisau ya, kayak plastik ya, tapi tajam ya. Pernah tahu ya di TikTok itu ya, kalau motong slice-nya daging itu kayaknya bukan pisau, enggak ada kilap-kilap stainless pisau gitu enggak, tapi kayak plastik gitu ya. Tapi saya tajam tipis gitu ya. Ya. Pisau ini digunakan berulang-ulang, dipakai sama koki ini gantian sudah, tukang masak ya, tukang sayur, motong-motong dipakai terus ya. Berjalannya waktu pisau ini makin lama makin tumpul ya. Ya bukan buah cok itu ulang barang ya, ceker PT ya, ingat ceker ya. Jadi jangan pikir ayam yang semuanya bisa dipakai ya, apa-apa diulang lagi aja. Semua ayam satu tubuhnya ini bisa dimanfaatkan semua ya. Tapi ada hikmat yang carry, gak boleh apa yang nggak dipakai. Nah, cekeri bukan cakar ya, cekar. Jadi kukunya itu dibuang. Berarti kita nggak boleh cakar-cakaran. Terus kedua, bulu dibuat kok, buat kemucing. Nah ini ketinggalan zaman ini berarti Bu Sri. Padahal di JG ini harus tahu. Jadi harus diluruskan, jangan hanya ayam dipakai semua, bulu-bulu ya dipakai bulu masih ya. Apa selain ceker? Nah ini masih ingat berarti paru cucuknya. Berarti mengingatkan kita nggak makan cucuk kan? Siapa yang makan cucuk? Cucuk dibuang. Nah makanya mengingatkan tadi cakar nggak boleh cakar-cakaran. Kalau cucuk jaga cucuknya, jangan nyucuk kono nyucuk gini ya kan, bujuk kono bujuk gini ya, seperti itu ya. Nah balik ke sini cerita.
Nah, pisau tadi berarti digunakan berulang kali sama koki sama pelayan-pelayannya nggak landep. Otomatis ganti baru, dimasuk no sorokan. Wis gak kanggo ini. Kecuali ketemu Pak Gunawan lain cerita biasa no Pak Gunawan. Nah, setelah itu pakai pisau yang banyak, akhirnya bosnya ini ya, wah kok satu pisau kok dibuat royokan diberikan banyak. Akhirnya ibu ya, pisau yang didalemin merasa waduh gak kanggo aku ya. Pisau-pisau baru sudah dipakai semua ya. Nah, suatu ketika rumah makan ini banjir orderan, rame sudah, ditambah koki, tambah pelayan masih rame. Pisau itu otomatis butuh banyak, betul enggak? Akhirnya tetap hanya berpuluh-puluh koki, berpuluh-puluh pelayan, akhirnya tetap akhirnya juga berebut pemakaian pisau. Akhirnya bos ini teringat sama pisau yang dimasukkan sorokan, pisau lama. Ya, akhirnya bos ini ngambil batu ungkal ya, Pak Gunawanto yang tahu. Wis, batu ungkal diasai lagi, mengingat ya pisau ini dulu berguna. Ya, diasai lagi, akhirnya dipakai juga, dipakai walaupun keadaan pasti nggak sama dengan yang baru, pasti nggak sama. Hasil asam manusia dengan pabrik pasti nggak sama, juga besi yang dipakai dulu dengan sekarang nggak sama, kegerus ya pasti nggak sama ya, betul nggak? Akhirnya juga nggak sama, tapi akhirnya pisau ini dipakai juga dan bermanfaat, ya betul nggak? Wis, dapat ya cerita ini ya. Nah, kita diibaratkan seperti itu. Ya, makanya saya selalu ngomong setiap pribadi, lepas pribadi ini tanpa disadari loh ya. Itu tadi besok pasti tajam. Tiap pribadi lepas pribadi tempat ini pasti kasih teladan gitu loh. Teladan apa? Atau bukan teladan, karunia, suatu karunia ya. Seperti Pak Gunawan ini saya tahu sebenarnya karunia, dia suka menciptakan lagu. Mungkin kalau saya jujur tak kasih kertas ya, tak kasih tema, tak suruh bikin puisi atau bikin cerita langsung dapat ya. Paham ya, ngerti ya? Dapat ya karunianya ya. Nah, Pak Gunawan dikasih karunia. Nah, tanpa disadari sebenarnya besok-besok ini sama kan betulnya. Nah, kita ini kasih masuk Kok ini dikasih karunia, tapi kita nggak ngerti. Gak ngerti karunia apa, tapi jok kaget nanti Kok saya bikin video yang luar biasa, kaget. Ya, semua Mas Haji Wilu ini juga dikasih karunia. Cuma ya itu tadi, kita ini seperti pisau yang lama, sudah gak kepake itu loh ya, dimasuk sorokan gitu loh. Ya kan, padahal yang dianggap bosnya tadi Tuhan ngambil loh, kamu diasah loh. Ya betul enggak? Kamu diasah, dilancipno, ditajemno, ya kan? Dikasih hikmat-hikmat yang luar biasa, tapi kamu nggak mau, kamu ngajem bahwa kamu ini tajam, kamu nggak punya karunia, tapi nggak mau nunjukno. Padahal semua ada. Nah, di sini di tempat JG Stokan, saya rindu itu munculno karunia itu. Biar kamu jadi ikut satu ibadah atau ikut satu komunitas seperti di sini, kamu ada gunanya gitu loh. Maksudnya ada bertumbuhnya gitu loh. Ya makanya saya bukan janji, saya kepingin jujur di hati saya ini, saya sudah melakukan pelayanan ini dengan lansia di JIG ini, saya hitung nih hampir 10 tahun lebih. Saya bawa pelayanan ini, saya tujuannya tak suruh muakan karakter teladan tadi, karunia ini kuarno gitu loh. Tapi kadang ada yang nggak mau gitu loh. Ya saya rindu itu, makanya nanti di kedepannya untuk kesaksian wis langsung maju. Bahkan mau melayani WL, mau melayani apa itu langsung maju, ngomong mau doa aku. Loh, siapa tahu loh di sini ada pendoa luar biasa. Seperti Tante Lihin ini pendoa, saya ngomong sudah. Tapi saya yang lihat kan cuma Tante Lihin aja gitu loh. Saya nggak tahu tentang Bu Sunarti ini karunia apa, Bu Juniarti karunia apa. Ya ini butuh kedekatan. Makanya saya bukan menyuruh ojo gelap absen, bukan. Tapi cepat-cepat muncul no karunianya apa gitu loh. Ya, setuju ya. Cerita besok ini saya bawa pulang ya, bisa dibawa pulang ya. Nanti ditangkap, nanti bisa ngerti, oh ya aku harus muakan karunia apa yang Tuhan berikan pada kita. Oke, firman hari ini cukup sekian. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa indah Tuhan
untuk diambil hikmatnya Tuhan, untuk direnungkan Tuhan, terlebih untuk dilakukan Tuhan. Terlebih hari-hari ini adalah hari-hari jahat Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan siapa musuh, siapa teman Tuhan. Kiranya Tuhan lewat firman hari ini Tuhan, Engkau celikkan pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk jangan sampai terbawa pada bujukan maut Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan, untuk jalan bersamamu Tuhan, agar terbebas dari kemalangan, terlebih terbebas dari maut Tuhan. Engkau bawa pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menangkap firman hari ini Tuhan, untuk ditangkap, untuk direnungkan, terlebih untuk dilakukan Tuhan, agar semua yang terbaik akan diterima Tuhan buat pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman hari ini. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Kudus untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, saat sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan. Dan melalui firman malam hari ini kami boleh menangkap isi hati-Mu, mengerti serta melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh melangkah selama 14 hari di tahun 2026. Biarlah langkah-langkah selanjutnya Engkau terus memimpin dan membimbing kami melalui kuasa Roh yang kudus. Berkati Pak Wijaya Om yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat, urapan yang baru, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi bagian dari kehidupan setiap kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Tuntun dan bimbing langkah-langkah kami ke depan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang tahun 2026 ke dalam pimpinan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Berkati pula kan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari ini, baik Ciliye maupun Putri, agar di hari-hari ke depan dengan adanya pertambahan usia membuat hidup mereka semakin layak dan berkenan di hadapan Bapa. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang Kau cintai. Biarlah Shalom-Mu turun atas kota, bangsa dan negeri kami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan di negeri kami tidak terlampau tahu banyak, tapi kami yakin percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kau selalu melindungi, menyertai, memberkati kota, bangsa dan negeri kami. Jauhkan dari hal-hal yang buruk maupun jahat. Setiap bencana, malapetaka, musibah yang menimpa, Kau tahu Bapa. Biarlah Engkau selalu memberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan di mana ada anak-anak-Mu yang berpihak di sana. Tuhan tolong. Apapun yang menjadi keputusan mereka, Engkau segera akan mengirimkan orang-orang yang dapat menolong, sehingga keadaan musibah yang menimpa mereka tidak membuat mereka patah semangat. Kami serahkan doa-doa kami yang jauh dari sempurna dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, melindungi, menyertai rakyat bangsa dan negeri kami. Khususnya akan berdoa bagi gereja-gereja Bapak yang ada di Kota Malang, bahkan di seluruh tanah air Indonesia sampai ke luar negeri, agar benar-benar melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
mengingat dunia yang semakin hari semakin jahat. Tapi kami yakin percaya sebagai anak-anak Tuhan, Kau selalu pimpin dan pelihara, mengarahkan kami ke jalan yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna kami naikkan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Silakan mau beri dengan penuh sukacita. Ojo sambat wae akeh syukure bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae ono Gusti Yesus, percaya karo Gusti indah endinge. Bareng Gusti bakal ketemu dalane. Sama-sama kita berdiri. Bakal luwe indah corolan wektune. Kandeng Gusti ra bakal kleru dalane. Hutan badai Gusti ra bakal ninggake. Ojo sambat wae akeh syukure bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae. Saya silakan coba untuk kembali duduk. Saya silakan ke Pak Wijaya untuk pengumuman. Ya, shalom. Ya, ada banyak pengumuman yang mesti nanti CIG Stokam akan membawa kita pada inovasi-inovasi baru. Kalau inovasi baru berarti seperti suatu surprise atau kejutan. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan akan berikan terus hikmat terkhusus buat CIG Stokam, dan saya nanti berikan hikmat-hikmat luar biasa nanti di bulan Februari, lebih lagi nanti bulan Maret, terkhususnya nanti bulan Juli. Nah, nanti ini ada suatu surprise yang sangat luar biasa nanti terkhusus bulan Juli. Ya, jangan sampai kaget nanti. Ini surprise atau inovasi yang baru. Maka dari itu kita bukan mau memberikan bayangan-bayangan waktu yang wah-wah enggak, tapi inovasi baru itu pasti hal-hal yang baru. Setuju ya? Dan yang saya rindukan buat setiap jemaat, terutama yang saya anggap, saya tidak mau nambah dulu, dalam arti kalau ada jemaat luar yang mau berjemaat di sini silakan, tapi tidak saya masukkan dalam grup. Karena apa? Ya ini tadi saya sudah ngomong, saya masih diberi perkara kecil, saya belum selesai. Nah, kalau nanti nambahin lagi ngeluh, betul enggak? Tapi saya tidak nutup. Dalam arti katakanlah saya mau bikin acara, ya maaf ya, seumpamanya ada bikin acara Paskah, ini luar biasa Paskahnya. Jemaat luar mau datang silakan,
cuma hanya beribadah saja. Saya tidak mau memberikan embel-embel, terlebih lagi masukkan dalam grup, saya tidak mau. Terus di dalam grup ini saya bukan merasa milih-milih ini pilihan-pilihan, bukan. Ya, kita semua sama, ya kan? Samanya apa? Ya mau bertumbuh tadi, mau bertumbuh, mau berbuah, mau memberkati. Juga jangan jadikan beban itu seperti hari ini saya mulai dengan setiap bulan nanti ada yang ulang tahun. Sekali lagi, jangan jadikan beban, tapi jadikan sukacita. Bawaan dalam diri pribadi, lepas pribadi. Wak Gunawan ulang tahun, terus aku tahu bahwa wis sudah enak nggak? Daripada nanti jadi beban, waduh, nggak kok kayak ini kok setiap ulang tahun berarti harus nyiapkan. Nggak bawa, nggak apa-apa. Tetap nanti kita rayakan. Nah itu kerinduan saya. Ya memang kita tidak bisa memberikan yang wah itu enggak. Tapi kalau seperti ini kan sukacita, setuju enggak? Setuju ya? Ya berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Terus saya ingatkan lagi, saya tidak mau mengoreksi tentang mau bekerja di mana, mau tak pengangguran tak cari ibu pri gereja di Katolik gereja di tidak pengangguran saya, ya kan? Penting mengingatkan kita ini pada pribadi, lepas pribadi. Oh aku jemaat ini. Nah, tak kasih baris bawah yang belum berjemaat. Japri ya menang-menangan isin aku Pak Gunawan, isin be Ciwilun gereja di isin aku tak ngomong Pak Wijaya Dewi. Pak Wijaya, aku guru duwe gereja. Enggak apa-apa. Langsung ngomong saya aja. Nah, nanti saya arahkan. Nah, pasti ya saya arahkan pasti yang benar. Nah, mungkin saya mengarahkan yang tidak benar. Terlebih lagi yang saya ingatkan, titik poinnya kan sudah ngomong, biar nanti di hari yang terbaiknya ada yang melayani. Ya, itu aja. Itu jadi tidak perlu saya buka hati saya, tidak perlu sudah. Yang penting tujuannya seperti itu. Masalah kamu mau diarahkan, kalau tidak mau apalagi sampai buju-bujui, biasanya katanya gereja sini malah latut kena bujuan mau tadi mau enggok melorono kabeh. Silakan. Tidak boleh menghakimi. Saya kan ngomong tidak boleh bawa inisial, ya, tidak boleh bawa inisial. Yang penting saya sudah meluruskan ya. Jadi saya tahu ya, saya tidak mau nambahi. Jemaat ya cukup sekian. Saya berdoa nanti kiranya ada berkat yang luar biasa. Tidak tahu dari dalam negeri, tidak tahu dari luar negeri, tidak tahu dari luar angkasa, tidak tahu namanya berkat ya. Kalau dapat berkatnya besar, saya nggak akan melupakan orang ini. Ya, yang lain-lain boleh, tapi cuma hanya beribadah. Nah terus nanti pertanyaannya Pak Wijaya, saya nggak tahu ibadah ya Pak Wijaya. Ya sudah, saya yang punya perhitungan sendiri, betul enggak? Saya nggak mungkin pengangguran aja setiap masuk absen ya kan. Ciwilun hadir ya, Ciwilun bolos pentelun enggak pengangguran. Sudah, pasti paling gampang apa? Kata jahil ya, betul enggak? Data simpen di Facebook, betul enggak? Kan jelas ini sejarah malah ya dia sopo ini, betul enggak? Jadi Instagram diberkati, wah itu Pak Gunawan di depan itu sudah, kita tahu ketok ini ya sudah seperti itu ya. Dan saya ya bukan maksudnya menyepelekan, bukan ya, nanti sudah ada perhitungan sendiri kan, dan itu harus wajar gitu loh. Nah mungkin saya mau katakanlah pilih kasih enggak, sewajarnya aja. Dan ini ada satu gagasan ya, ini dari rekan-rekan semua, ini boleh disetujui dan disetujui pun tidak apa-apa, tidak ada masalah. Setiap hari Natal kita kan kepingin itu merayakan yang luar biasa ya. Ini masih awal bulan. Setuju tidak? Perlu tidak inovasi baru yang saya rindu itu saya pikirkan ini selalu baru lah. Yang terakhir kan kita sudah nginep di villa, betul tidak? Mereka belum. Ya biar mereka nanti jadi teladan ngikuti. Monggo wis Natal ono di villa. Nanti pasti tema yo siji. Wis pasti tidak sama ya tentang caranya, tentang ibadahnya pasti punya dewe-dewe. Dan di sini JIG tidak boleh marah kalau dicontoh dengan yang lainnya, berarti kita sudah jadi teladan. Nah nanti Natal berikutnya juga inovasi baru. Siapa tahu tak gonang bulan kabeh, ya kan? Perayaan Natal di sana. Jadi namanya inovasi baru kok. Ya betul enggak? Nah di sini saya cuma mau menegaskan, juga mau minta persetujuan. Bukan saya mau mikir wah Pak Wijaya itu nggak ono dekengane, nggak ono supportere. Enggak. Saya yakin kok berkat Tuhan itu pasti ada, ya kan? Walaupun hari ini aku bisa nggak kolok, tapi pepek. Jarang kalau kolok pepek, tapi kalau kolak kali ini, ya. Tapi pepek, ya kan? Ide ini setiap jemaat, idenya disuruh nabung 5.000. Nah, masalah setuju nggak setuju, monggo wis. Saya tidak mau memaksakan, terlebih lagi
Ya itu tadi saya sudah dikasih perkara orang 40 ini loh ya. Saya tidak mau loh dengar di luaran sana ngomong loh, wah saiki Wijaya nabung digawe Natalan. Loh kita kan mau inovasi baru yang luar biasa. Setuju enggak? Dalam arti ini duit ya, duit jemaat kok, saya tidak ikut-ikut kok. Sampai saya mau aku waktu itu sempat nentang ya Boy ya. Betul ya? Mau kok endingnya aku sing digawe sasaran, betul enggak? Ya, pernah ya Boy saya ngomong itu ya. Dan akhirnya finalnya saya tidak melok-melok urusan nabung. Yang penting ide ini setiap jemaat disarankan untuk nabung 5.000 kasih nang Bumin atau Bu Endang. Wis nabungnya di sana, saya tidak melok-melok. Saya juga sudah ngomong nanti setiap akhir bulan minggu terakhir harus diomong ya kuotanya terkumpul segini. Nah nanti di tanggal 25 ya ditambahi berkat dari yang luar, nanti kita bikin inovasi yang baru ya. Kalau memang setuju dijalankan, tapi sekali lagi jangan ada bujukan maut ya, setuju ya, jangan aja bujukan maut loh ya, awas sama bujukan maut. Saya dengar loh nanti, pasti dengar, wis cepet ya bujukan maut, cepet ya. Jadi ikhlas saja, wis mau mandek kok ya digawe aku maneh, betul enggak? Betul, wis nabung 5.000 nanti diserahkan Bu Endang sama Bu Min ya. Ya, oh enggak ada, kalau diambil apa-apa. Ini maksudnya dikejar Natalan. Saya ini dapat tema sama Bobo. Waktu itu kan pelayanan di tunanetra Yafet Mandiri, yang tunanetra. Lu mereka itu ngumpulnya sampai 8 juta. 8 juta gak usah di omasi ini tak bawa ke Ganjangkrik nanti, ya kan? Maksud saya seperti itu ya. Loh, orang-orang seperti itu loh, maaf ya, orang-orang seperti itu loh mau tergerak. Tapi mereka tidak ada nominal ya, Boy ya. Ada yang sing berapa nggak tahu. Pokoknya moro-moro kumpulnya waktu Natalan dana terkumpul 8 juta. Wakil lah. Lah pokoknya kayak orang 40 Pak Gunawan pakai parcel situ-situ gitu. Ya kan? Ya seperti itu ya. Paham ya? Ada yang nggak ngerti atau mungkin ada yang keberatan atau yang nggak kuat angkat tangan. Yang minggu ya Pak, tiap minggu. Setiap Rabu. Setiap Rabu. Jadi 4 Rabu. Ya. Saya kalau nggak datang, seumpama kayak saya kan sering datang ke Kalau yang tidak datang ya otomatis kan nanti sama Bumi sama Bu Endang dicatat. Berarti mungkin double karena kemarin tidak datang. Kan gampang kan. Yang saya ingin pastikan gini, jadi uang itu safe, aman, tidak bisa diambil dan untuk keperluan Natalan. Dalam arti, dari kita untuk kita. Dalam arti nanti siapa sih nggak kepingin ya, kemarin pun saya andekan jemaat ini tak kayak IKB kayak parcel. Siapa yang tahu kemarin parcel 2? Oh ya, tapi ya enggak parcel 2 kabotan deh. Ya, siapa tahu nanti terkumpulnya ini benar-benar real. Sudah kan nanti ya otomatis kepingin tahu hitungannya sama mereka-mereka, Bu Kosasi sama Bu Min sama Bu Endang sama Bu Eli sama siapapun yang melayani. Ini perlu. Nah, tapi sekali lagi ini yang perlu dipertegas ya. Jadi antara katakanlah antara pelayan sama jemaat itu tidak ada beda ya. Jadi tolong jangan ada satu pemikiran iri atau apa ya, jangan ya. Jadi saya berusaha bentar tolong didengarkan. Kok tak ngomong cerita dhewe kalau bono kamar mbek Coco mbek Molly ya. Ya, jadi gini, jadi tidak ada perbedaan antara pelayan. Ya kok mungkin ada omongan kok titik Bumi, titik Bu Kosasi, titik Bu Endang, Bu Maria sing dijak ya iku ae. Saya kan sudah ngomong, nanti ada hari khusus. Hari khusus saya bisa melayani dengan jemaat. Tapi kan saya ini maafkan bertahap, betul enggak? Saya bukan belajar melayani ini dengan semua loh. Saya pernah ngajak Bu Pri, Bu Pris, Bu Giok, Bu Dewi, sampai ado Pak Dewi ini nangawi barang, betul enggak ya? Wis ado lah. Tapi kita kan ngambil hikmatnya, betul ya? Bukan. Iya, wis kamu melok wis enggak apa-apa. Bukan sih sebentar. Ini saya pertegas ya biar enggak jadi salah kaprah ya. Tolong didengar ya. Bukan saya ini keberatan dalam arti pernah sampai saya ulang kejadian dari Kediri mau ngejak nang pantai Peluk Penyu ya. Siapa yang mungkin ikut ya? Nah, Bu Pri saksinya. Nah, gini ada saksi kan enak. Bukan saya ini ngomongnya gedabrus, bukan ya. Ya, maaf kata, bukan masalah lu. Bayarnya Kak Sa ini cukup enggak? Bukan. Nah, tapi kita berimannya itu kasih dengar maneh kok tak maneh. Ya didengarkan dulu biar Bu Sri sama Ciwilu dengarkan, nanti moro tua kok WA Pak Wi bengi bisa bingung nanti. Ya didengarkan dulu ya. Tetap nanti saya ngajak, tapi ya tadi
diambil hikmatnya itu apa sih? Ya kita berhikmat ojo sampai kejadian dari Kediri moro nang Teluk Penyu. Lo bukan masalah waktu nih gitu loh ya. Lo biaya nih ya pas itu ya memang saya ya kan. Kalau kabeh ditibono aku kan ya kasihan saya kan gitu deh. Maksud saya berhikmatnya katakanlah ada satu sasaran ke pelayanan di gereja A. Nanti mau katakanlah mau mampir di sini ya saya bukan ngajak ngelencet loh sekali lagi bukan ngajak ngelencet nggak ada ngajak ngelencet jadi pelayanan ini hitungan dewe gitu loh maksudnya paham ya saya nggak najet ya hitungan dewe wis ya saya senang kok dalam arti Mas Yo sama Bobo sama pelayan-pelayan ini ada satu teladan itu loh masalah kue barangnya lek gowo kue katakanlah ya maaf ya sing melok sak montor itu gowo pitu ojo gowo aku tok ya kan yo isin aku ate mangan betul enggak gowo ndek gede sak helm ngono tapi mek situ alah karo mongso ya paham ya maksudnya paham ya kayak bukri aku mau melok ya wah engko mampir nang Indomaret biasa makan siang soalnya mau wis tak nggo botok sing melok pitu busi nggo bupri mek nggo situ gak mungkin gitu loh ya paham ya maksudnya ya setuju ya atau gak usah nggowo ya kan nggo keropok ya pitu ojo keropok paling enak luarang ini keropok untuk Meksiko ini siji 20.000 ya cuwok gak ngomong kriuk tapi atuh ya tapi nggo mek situ ya wis gawe Pak Wijaya tok iki cocok. Wah, itu lho bener tepuk tangan buat Ciwilun. Paham ya? Ngerti ya? Ya saya tetap mau ngajak tapi sekali lagi enggak bisa seperti dulu. Dalam arti kan saya sudah ngomong saya enggak cari pelayanan biar mereka ngundang saya. Ya, tapi jangan ada satu keirian merokok iki sok jejak. Nanti ada waktunya. Nanti saya punya kerinduan itu malah gini. Sebentar, saya punya kerinduan itu malah saya ini kepinginan itu melenceng, bukan pelayanan. Ya, melenceng. Tapi ya itu tadi, tolong kalau saya jadi sopir, saya masih kuat. Ya doakan saya masih kuat. Masuk yang mana pun saya kuat. Ya kan, itu tergantung mobil apa yang mau dipakai. Mobil boros ya enggak, gitu ya paham ya. Nah, tapi ya itu tadi, budget itu melo mikir. Ya, saya bukan hitung-hitungan loh ya. Sekali lagi bukan hitung-hitungan ya. Nanti pergi Ngawi, mau ambil nang Jawa Tengah, nang Sarangan, nang Pasar Klewer, ya kan naruhnya mek sagitu ya. Kalau kita kan nggak mungkin mau masang itu harus sak gini, betul ya. Puji Tuhan kita pergi Sarangan dapat villa, bayar mek 50%. Nah, kan saya juga pasti ngomong kan, nggak mungkin kan mau bayarnya 1 juta, mau 1 juta enggak, dapat potongan, mek bayar 500 ya udah. Maksudnya titik pokoknya titik poinnya melo dipikirno ya setuju ya jadi kita nanti pelayan terus saya mau cuma 40 orang ini jadi perkara kecil yang diberikan Tuhan tapi kita dapat kemenangan nah itu daripada saya banyak orang ngeluh ya jangan khawatir saya yakin dan percaya nanti pasti namanya berkat itu saya tidak janjikan ya seperti tadi saya ngomong moro-moro selesai ibadah Pak Wijaya bantu ngangkat ya Pak Wijaya itu yang saya rindukan loh tetap yang saya rindukan tapi saya tidak bisa cerita ya kan hari-hari ini saya dikenalkan dengan orang mungkin ya luar negeri apapun surprise wis ya kan bentuk apa berkat itu kita doa aja wis nanti dapat berkat yang luar biasa ya pengumuman itu aja terus nanti setiap Rebu nanti kita ibadah minggu pertama pakai baju putih untuk perjamuan kudus terus nanti kalau PD kasih Vilea tunggu kabar berikutnya terus sekali lagi JIGS Tokam terkhususnya saya tidak ada dukungan gereja atau PD lain sudah tidak mau saya mau fokus di sini, saya mau mengambil hikmat bahwa saya dikasih perkara kecil sekali lagi bersama 40 orang ini. Ya sampai saya mau mempertanggungjawabkan, saya tahu rumahnya, saya tahu moga-moga karakternya, saya tahu bentuk orangnya, ya moga-moga ya. Nah kita jalan bersama, ya. Nanti kita semua ini nanti jadi teladan. Jadi teladan apa? Lansia Semarang Raya. Loh saya yakin kok 40 ini kalau kamu jadi teladan belum tentu kamu bisa memberikan teladan yang banyak orang. Loh 800 lebih loh lansia Malang ini. Ya betul enggak? Nah tapi kalau katakan awal sudah jadi teladan baik, kita akan menjadi orang yang luar biasa, yang menang ya. Oke, saya undang untuk bagi berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Nanti yang terakhir, nanti yang ulang tahun, termasuk nanti Bu Margaret ya, dengan terpaksa nanti tidak apa-apa, Bu Margaret ikut maju ya.
nggak apa-apa. Ya, nanti kuetarnya disiapkan sama Ibu Yuli, nanti maju, nanti ambil fotonya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhususnya jangan sampai pribadi lepas pribadi menjadi korban bujukan maut, karena bujukan maut akan membawa kita kepada kemalangan, terkhususnya akan membawa kita kepada maut yang akhirnya menyusahkan pribadi lepas pribadi. Itu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan terhindar dari itu semua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih sekali lagi buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus ibadah spesial Tuhan buat anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini ulang tahun Tuhan. Tuhan terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang kiranya menjadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang menjadi berkat yang luar biasa, menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan Kau terus berkati komunitas JIG Stok kami ini Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan, untuk kami bersama-sama bertumbuh Tuhan, untuk kami semakin dipakai Engkau luar biasa Tuhan. Terlebih akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan mengadakan wajahmu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Tetap berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang ulang tahun maju ke depan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, tiup lilinnya. Nanti tiupnya dikipas saja ya, nggak boleh sebut ya. Ayo, yang terus. Juga, sekarang juga, sekarang. Ambil fotonya. Juga. Ayo tiup lilinnya. Ayo, 1, 2, 3 ya, setiap di foto sendiri aja Bapak. Oke, ya. Oke, ya sekarang yang ulang tahun tetap di depan ya. Terus semua jemaat kita punya iman yang sama, punya keyakinan yang sama, juga punya waktu yang sama. Nanti dikala kita ulang tahun sama, kita nanti juga saling bergantian untuk mendoakan. Maka dari itu sekarang bawa hatimu, bawa imanmu, bawa segenap hati, dan kita arahkan semua hati dan iman kita kepada yang ulang tahun hari ini. Kita bisa menutup mata, kita tidak usah angkat tangan, kita fokuskan aja yang sama ulang tahun. Kita juga harus mengingat bahwa kita saling mengasihi, dan nanti kita di waktu ulang tahun juga kita akan dikasih dengan sesama kita. Mari kita bawa hati iman dan hati kita terfokus sama yang ulang tahun. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan khusus, terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, berdoa buat setiap pribadi, lepas pribadi, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini ulang tahun Tuhan, dengan bertepatan hari yang tidak sama Tuhan, Kau mengetahuinya Tuhan. Kiranya Tuhan, saya juga berdoa buat Ibu Lilin, saya juga berdoa buat Ibu Pri, saya juga berdoa buat Ibu Margareta Tuhan. Khusus di bulan Januari ini Tuhan, hari ini atau hari yang beda Tuhan, berulang tahun, saya berdoa kiranya yang terbaik Tuhan akan mereka terima Tuhan. Sehat Kau berikan kepada mereka Tuhan, perlindungan Kau berikan kepada mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, di usia yang Kau telah tambahkan Tuhan, Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia Tuhan kepada pribadi lepas pribadi yang hari ini ulang tahun Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia Tuhan. Engkau jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa buat mereka Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berikan hal yang luar biasa bersama keluarganya, suaminya, anaknya, dan juga Tuhan Kau berikan hal-hal yang luar biasa baik, terkhusus kebahagiaan yang luar biasa Tuhan, panjang umur, sehat selalu, berkelimpahan, dan segala yang terbaik akan Kau terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya minta tolong Bu Sri Endang untuk doa makan. Ini persetujuan dari yang ulang tahun untuk kue walaupun kecil dipotong untuk makan bersama, atau mau dibagi 3 dibawa pulang. Oke, berarti setuju dimakan bersama ya. Nanti dipotongkan, nanti dibagi bersama. Oke, silakan untuk doa makan. Minta tolong jangan kesusu pulang, nanti berkatnya bisa dibagi untuk dibawa pulang. Berarti yang dimakan di sini nanti kolok produksinya Ibu Yuli ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami
bersyukur dan terima kasih Bapa pada malam ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Bapa kami dan mengingatkan kami ya Tuhan, jangan kami mengikuti kuasa-kuasa yang tidak baik di hadapan-Mu. Kami harus fokus untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memberikan berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kami Tuhan melalui makanan, minuman, apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kau selalu mengasihi kami, memberkati kami semua untuk bersyukur dan terima kasih atas kuasa-Mu. Oleh karena pilihan-Mu, Tuhan memberkati keluarga di sini dan memberkati semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan akan melindungi, mengasihi dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan sucikan makanan dan minuman yang sudah Kau berikan, yang sudah Kau sediakan bagi keluarga di sini. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.